Halo sahabat Epik, dengarkan gemuruh yang mengguncang pilar-pilar ekonomi global. Ini bukan sekadar pertikaian dagang, ini adalah perang besar abad ke-21, di mana Eropa mungkin baru saja menusuk punggung sekutunya sendiri, Amerika Serikat, dengan membuka gerbang kekaisaran ekonomi mereka untuk Cina. Sementara Amerika Serikat menggigit jari, terperangkap dalam strategi proteksionisnya yang mulai dipertanyakan, dunia menyaksikan sebuah plot twist yang bisa mengubah peta kekuatan ekonomi selamanya. Jika ini bukan pertanda kiamat bagi hegemoni dolar, lalu apa lagi? Bersiaplah, karena kita akan menyelami labirin intrik, keserakahan, dan revolusi geopolitik yang akan membuat jantung Anda berdegup kencang. Sahabat Epik, apa yang terjadi di dunia internasional hari ini bisa jadi adalah awal dari perubahan besar dalam tatanan global yang selama ini kita kenal. Bayangkan saja, Eropa, sekutu utama Amerika Serikat sejak Perang Dunia II, tampaknya mulai goyah dan mempertimbangkan untuk beralih ke pelukan Cina, pesaing utama AS dalam perang dagang yang semakin memanas. Apakah ini pertanda bahwa aliansi Barat yang selama ini kokoh sedang runtuh? Benarkah AS kini harus gigit jari melihat mitra-mitra lamanya berpaling ke rival ekonominya? Dalam beberapa tahun terakhir, hubungan transatlantik antara Amerika Serikat dan Eropa telah mengalami ujian berat, terutama ketika Donald Trump menjabat sebagai Presiden AS. Sikap Trump yang seringkali meremehkan aliansi NATO dan memprioritaskan kepentingan domestik membuat banyak negara Eropa merasa ditinggalkan. Bahkan, Trump sempat menyebut NATO sebagai organisasi yang kuno dan menuntut agar anggota-anggotanya membayar lebih banyak untuk mendukung keamanan kolektif. Sikap ini bukan hanya menciptakan ketegangan, tetapi juga menabur benih keraguan tentang komitmen Amerika terhadap keamanan Eropa. Lebih parah lagi, Trump yang mesra dengan Vladimir Putin, pemimpin Rusia, membuat situasi semakin rumit. Ketika Ukraina diserang oleh Rusia, banyak pengamat mengatakan bahwa sikap pasif AS yang tidak memberikan dukungan penuh kepada Ukraina adalah cerminan dari politik luar negeri AS yang semakin egois. Kini, setelah invasi Rusia ke Ukraina, dampaknya dirasakan secara luas di Eropa. Krisis energi yang melanda negara-negara Eropa akibat sanksi terhadap Rusia membuat mereka semakin frustrasi dengan kurangnya solidaritas dari AS. Sementara itu, aliansi NATO yang seharusnya menjadi benteng pertahanan bersama malah terlihat retak. Beberapa negara Eropa mulai meragukan efektivitas NATO, terutama ketika mereka menyaksikan bagaimana AS tampak lebih fokus pada persaingan geopolitik dengan Cina daripada menjaga stabilitas di Eropa. Hal ini semakin diperparah oleh sikap AS yang cenderung membiarkan Ukraina kalah dari Rusia demi menghindari konflik langsung yang bisa memicu Perang Dunia III. Bagi Eropa, ini adalah pengkhianatan besar-besaran. Bayangkan peta dunia sebagai papan catur raksasa. Di satu sisi, Amerika Serikat, sang polisi global yang gigih mempertahankan tahta dengan senjata tarif dan embargo, mencoba memaksa dunia tunduk pada aturannya. Di sisi lain, Cina, sang naga yang bergerak diam-diam, namun mematikan, merajut jaringan investasi dari Jakarta hingga Athena, menawarkan uang, infrastruktur, dan janji kemakmuran tanpa syarat politik yang menyakitkan. Dan di tengah pusaran ini, Eropa, benua tua yang terbelah antara loyalitas pada sekutu transatlantik dan godaan keuntungan pragmatis dari timur, akhirnya membuat langkah yang menggemparkan, membuka lengan lebar-lebar untuk Cina. Di tengah ketidakpastian ini, Tiongkok melihat peluang emas untuk memperluas pengaruhnya di Eropa. Negara tirai bambu ini menawarkan investasi besar-besaran dalam proyek infrastruktur melalui Belt and Road Initiative, serta kerjasama perdagangan yang menggiurkan. Bagi beberapa negara Eropa, seperti Italia, Yunani, dan Hungaria, proposal Cina terdengar jauh lebih menjanjikan dibandingkan janji-janji kosong dari Amerika Serikat. Mereka melihat Cina sebagai mitra yang dapat diandalkan untuk membangun ekonomi mereka yang sedang lesu akibat pandemi dan krisis energi.
Selain itu, China juga menawarkan teknologi canggih, termasuk 5G, yang bisa membantu Eropa bersaing di era digital. Apa yang terjadi? Data berbicara keras. Perdagangan Uni Eropa-China melesat ke angka 2,3 triliun euro pada 2023, sementara hubungan dagang AS-Eropa mandek di angka 1,1 triliun euro. Jerman, raksasa industri Eropa, kini mengimpor lebih banyak baterai litium dan panel surya dari China daripada dari AS Prancis. Dengan gaya De Gaulle-nya, mulai menggoda Beijing untuk proyek nuklir dan energi terbarukan. Bahkan Italia, anggota NATO yang seharusnya setia, telah menandatangani perjanjian sabuk dan jalan, Belt and Road Initiative China, langkah yang membuat Washington meradang. Ini bukan kebetulan. Ini adalah perselingkuhan diam-diam Eropa terhadap tekanan AS yang memaksa mereka memilih sisi dalam perang dagang AS-China. Saat Washington melarang ekspor chip canggih ke Beijing dan memaksa Eropa melakukan hal sama, Brussels justru menjawab, "Kami bukan boneka." Sebab di balik layar, industri Eropa tahu, pasar Cina terlalu besar untuk diabaikan. Mobil Jerman terjual 4,3 juta unit di Cina tahun lalu. Bandingkan dengan 900.000 unit di AS. Airbus menjual 150 pesawat ke Cina pada 2023, sementara Boeing hanya 22. Lalu, mengapa Eropa harus mengikuti AS yang justru membanjiri pasar mereka dengan LNG mahal dan subsidi hijau Inflation Reduction Act yang merugikan industri Eropa? Tapi di balik angka-angka itu, ada drama yang lebih panas. Amerika, yang selama ini menganggap Eropa sebagai sekutu abadi, begitu sebaliknya, kini terpana melihat Brussels dan Beijing bersekongkol di meja negosiasi. Biden mungkin berteriak tentang ancaman otoritarian Cina, tapi bagi Kanselir Scholz, suara mesin pabrik BMW yang berdentum di Shenyang lebih nyata daripada retorika demokrasi. Bahkan di tengah ketegangan Taiwan, Eropa memilih untuk tidak ikut menari di atas kawat yang dipasang AS. Sebaliknya, mereka mengirim menteri-menteri ke Beijing, menawarkan diri sebagai jembatan antara Barat dan Timur, sebuah posisi yang membuat Washington cemburu buta. Namun, jangan salah, langkah Eropa ini bukan tanpa risiko. China bukanlah Santa Claus yang membagi hadiah gratis. Investasi mereka di pelabuhan Piraeus, Yunani, atau rel kereta cepat Budapest-Belgrade adalah jebakan utang yang elegan, sebuah strategi perangkap debt trap diplomasi yang sudah menjerat Sri Lanka dan Zambia. Apakah Eropa, dengan kebanggaan intelektualnya, akan jatuh ke lubang yang sama? Ataukah ini adalah pertaruhan cerdas untuk mengurangi ketergantungan pada AS yang semakin tak terprediksi? Sementara itu, di seberang Atlantik, Washington menggigit jari dan mungkin juga menggigit kuku. Kebijakan America First Presiden Trump dan subsidi hijau ala Biden telah mengisolasi AS di kancah global. Kini, ketika Eropa dan China semakin mesra, AS menghadapi mimpi buruk, aliansi ekonomi Eurasia yang bisa menyingkirkan dolar dari tahtanya. Bayangkan euro dan yuan bersatu dalam penyelesaian transaksi energi, sementara dolar teronggok di museum sejarah. Inilah yang membuat Pentagon dan Wall Street sama-sama berkeringat dingin. Strategi Amerika bermesraan dengan Putin adalah strategi 90-an, di mana AS menggandeng China untuk melumpuhkan Uni Soviet saat itu. Namun, strategi seperti itu mau dipakai lagi, tentu sudah usang karena konteks zamannya yang berbeda. Namun, langkah Eropa yang mulai condong ke China ini tentu saja tidak disukai oleh AS. Washington melihat hal ini sebagai ancaman serius terhadap dominasinya di panggung global. Perang dagang antara AS dan China yang sudah berlangsung sejak era Trump kini semakin intensif. AS berusaha keras untuk membatasi akses China ke teknologi tinggi, sementara China balas mengejar kemandirian teknologinya sendiri. Dalam konteks ini, Eropa menjadi medan pertempuran baru.
Jika Eropa memilih Cina, maka AS akan kehilangan salah satu mitra dagang terbesarnya, dan kekuatan geopolitiknya di Eropa akan melemah secara signifikan. Tetapi, apakah Eropa benar-benar siap untuk sepenuhnya beralih ke Cina? Pertanyaan ini masih menjadi perdebatan sengit di kalangan pemimpin Eropa. Di satu sisi, ada kekhawatiran bahwa ketergantungan terhadap Cina bisa membuat Eropa rentan terhadap tekanan politik Beijing. Misalnya, ketika Lituania memutuskan untuk mendukung Taiwan, Cina langsung membalas dengan membatasi impor dari negara tersebut. Insiden ini menjadi alarm bagi negara-negara Eropa lainnya tentang risiko bergantung pada Cina. Di sisi lain, banyak pemimpin Eropa merasa bahwa mereka tidak punya pilihan lain. Jika AS terus meninggalkan Eropa dan lebih fokus pada kepentingannya sendiri, maka Eropa harus mencari mitra baru untuk bertahan hidup. Kita juga tidak bisa mengabaikan faktor internal di Eropa yang membuat keputusan ini semakin sulit. Uni Eropa (UE) sendiri terbagi dalam beberapa pendapat mengenai bagaimana cara menghadapi Cina. Negara-negara seperti Jerman dan Prancis cenderung lebih hati-hati dan ingin menjaga hubungan baik dengan AS. Sementara negara-negara Eropa Timur lebih terbuka untuk bekerja sama dengan Cina. Perpecahan ini membuat UE kesulitan untuk mengambil kebijakan yang koheren terhadap Cina. Sementara itu, Inggris yang sudah keluar dari UE tampaknya lebih dekat dengan AS, meskipun Brexit telah membuat London semakin terisolasi di Eropa. Karena Inggris sampai detik ini masih ngelindur, merasa kekaisaran Inggrislah yang menguasai dunia saat ini. Keangkuhan Inggris mulai tidak disukai oleh negara-negara Eropa lainnya. Di tengah semua ini, ada satu hal yang pasti. Dunia sedang berada di ambang perubahan besar. Tatanan global yang selama ini didominasi oleh AS dan sekutunya sedang diguncang oleh munculnya kekuatan baru seperti China. Tatanan dunia unipolar akan berubah ke multipolar. Eropa yang selama ini menjadi jembatan antara Barat dan Timur, kini dipaksa untuk memilih posisinya. Apakah mereka akan tetap setia pada AS meskipun seringkali merasa dikhianati? Ataukah mereka akan berani mengambil risiko dan membangun hubungan baru dengan Cina, meskipun ada potensi konsekuensi politik? Situasi ini juga menunjukkan betapa rapuhnya sistem aliansi internasional yang selama ini kita percayai. Ketika AS meninggalkan Eropa, NATO pecah, dan Ukraina dibiarkan kalah oleh Rusia, kita melihat bahwa kekuatan besar pun tidak selalu dapat diandalkan. Ini adalah momen refleksi bagi semua negara di dunia. Apakah kita masih bisa mengandalkan aliansi tradisional, ataukah sudah waktunya untuk mencari model kerjasama baru yang lebih inklusif dan adil? Jadi, sahabat Epik, apa pendapatmu tentang situasi ini? Bagaimana pendapatmu tentang masa depan hubungan internasional akan berkembang, terlebih jika perang dagang terus memanas? Dan bagaimana ASEAN seharusnya bersikap, khususnya Indonesia, apakah akan pelongo-pelongo dengan non-bloknya? Mari kita diskusikan bersama di kolom komentar. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa.